Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini perkenalkan saya Dwiki Ibnu Khairin, NIM 21212024 dari Prodi D4 Akuntansi Perpajakan, Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan tentang pajak UMKM. Kita beralih untuk menjelaskan definisi UMKM berdasarkan pasal 1 PP nomor 7 tahun 2021 bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik perseorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro. Kemudian usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perseorangan dan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung UMKM yang memenuhi kriteria usaha kecil. Kemudian usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha menengah. Nah, selanjutnya ini ada perbandingan kriteria UMKM, di mana ada perubahan antara yang pertama di UU UMKM nomor 20 tahun 2008, kemudian ini ada perubahan untuk perbandingan kriteria UMKM berdasarkan PP UMKM nomor 7 tahun 2021. Nah, kriteria UMKM ini diklasifikasikan menurut modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Kemudian modal usaha ini apa? Modal usaha ini adalah meliputi modal sendiri dan modal pinjaman untuk melakukan aktivitas usaha. Nah, kemudian kalau berdasarkan ini ada yang pertama ini adalah kekayaan bersih. Kalau diklasifikasikan berdasarkan kekayaan bersihnya atau modal, nah perusahaan mikro ini antara maksimal memiliki kekayaan bersih sebesar 1 miliar, itu masih dikatakan usaha mikro. Kemudian usaha kecil ini antara 1 miliar sampai 5 miliar. Kemudian menengah ini antara 5 miliar sampai 10 miliar. Kemudian untuk hasil penjualan tahunannya, nah yang mikro ini penjualan tahunnya setahunnya tuh ada 2 miliar maksimal. Jadi kurang dari itu tuh masih dikatakan sebagai mikro. Kemudian untuk usaha kecil itu rentannya 2 miliar sampai 15 miliar. Kemudian yang menengah itu antara 15 miliar sampai 50 miliar. Oke, nah ini mengenai tentang usaha mikro, kecil, dan menengah dan terkait juga dengan perpajakan. Apakah penting penyusunan laporan keuangan itu? Nah, sangat penting di sini agar menilai seberapa baik kinerja suatu perusahaan atau suatu kinerja usaha, apakah menguntungkan atau tidaknya perlu kita lihat dari laporan keuangannya. Juga bisa kita lihat dari nanti untuk menjadi PKP, juga kita lihat seberapa besar pajak yang harus dibayarkan oleh usaha mikro, kecil, dan menengah. Nah, biasanya apa aja sih laporan keuangan UMKM itu? Nah, kalau laporan keuangan itu biasanya ada laporan posisi keuangan, terus laporan laba rugi, laporan arus kas, kemudian laporan perubahan ekuitas. Nah, kalau laporan keuangan UMKM ini biasanya hanya terdiri dari dua ini, yaitu laporan posisi keuangan atau biasa disebut dengan neraca, kemudian ada laporan laba rugi. Nah, berikut ini ada laporan ini ya, struktur dari laporan posisi keuangan. Di bagian kiri ada sisi aktiva, di sisi kanan ada sisi pasiva. Di mana sisi pasiva ini ada utang sama modal.
Kemudian ini susunan laporan laba rugi ya, diawali dengan penjualan, kemudian ada harga pokok penjualan, jadilah laba kotor, dikurangi dengan biaya-biaya operasional, terus ada penghasilan dan biaya non operasional, jadilah laba bersih ya. Nah, ini kita sudah mengenai tentang pajaknya UMKM. Tentang subjek pajak UMKM berdasarkan PP nomor 23 tahun 2018. Nah, siapa saja sih ini yang bisa dikenakan pajak UMKM? Yang pertama adalah wajib pajak orang pribadi, tentu karena tadi UMKM itu adalah ada namanya usaha perseorangan ya. Kemudian ada wajib pajak tertentu. Di sini wajib pajak tertentu dalam arti koperasi, CV, sama firma. Nah, kemudian ini ada perseroan terbatas. Nah, dari ketiga ini yang menjadi subjek pajak ini adalah dengan yang peredaran brutonya itu tidak melebihi 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak. Itu yang dikena menjadi subjek pajak UMKM. Lanjut. Kemudian apa aja sih objek pajak UMKM? Nah, ini berdasarkan PP 23 tahun 2018 lagi. Jadi ini yang menjadi objeknya adalah apa? Yaitu penghasilan dari usaha termasuk cabang. Nah, yang dikecualikan apa? Yang dikecualikan yang pertama ada jasa yang sehubungan dengan pekerjaan, kemudian penghasilan di luar negeri. Karena ini penghasilan di luar negeri, tidak akan ada pajaknya PPh sendiri ya, PPh pasal 24. Kemudian ada penghasilan yang dikenai PPh final, kemudian ada penghasilan yang bukan objek pajak yang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Lanjutnya, nah di sini. Nah, untuk pembagiannya tadi, ini untuk perlakuan pajak UMKM ya. Tadi ada BPOP, CV, firma, operasi sama PT. Ini dibedakan. Nah, tarif PPh UMKM itu berapa sih? Tarifnya adalah 0,5%. Dasar pengenaan pajaknya adalah peredaran bruto. Nah, hal ini diklasifikasikan lagi berdasarkan subjek pajaknya. Jadi PPh UMKM ini ada batasan waktu tertentu, batasan waktu dikenai pajak UMKM-nya. Di sejak WP ini dikukuhkan sebagai PKP, nah selama itu akan dikenakan pajak UMKM terlebih dahulu. Nah, untuk WPOP orang pribadi ini akan dikenakan pajak UMKM ini selama 1 tahun, ya 1 tahun, ya 1 tahun. Setelah itu tidak berlaku, maka berlakulah nanti untuk itu sendiri ada PPh pasal 21. Kemudian ada CV, firma, operasi ini 4 tahun. Jadi setelah 4 tahun akan dikenakan PPh badan. Kemudian PT juga, PT tapi ini 3 tahun akan dikenakan UMKM kan. Setelah 3 tahun ya dikenakan PPh badan lagi. Nah, namun ini ya untuk yang WPOP peredaran brutonya yang sampai 500 juta nih, kalau WPOP 500 jutanya tidak dikenakan pajak. Nih pajak ini ya. Jadi ketika misalnya 1 tahun periode akuntansi itu perusahaan cuma ini dari WPOP ada apa omset atau peredaran bruto sebesar 1 miliar katakanlah. Nah, maka 500 jutanya ini tidak dikenakan pajak, sehingga yang dikenakan pajak sebesar 0,5% ini hanya 500 jutanya, sisanya. Jadi 500 juta dari BPOP itu tidak dikenakan PPh. Lanjutnya, nah ini ada contoh perhitungan pajak UMKM PP 23 tahun 2018. Nah soal pertama, Tuan A memiliki kedai kopi dan telah terdaftar sebagai WP sejak tanggal 16 Oktober 2018. Tuan A dikenai PPh final sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Nah, dilihat dari sini bahwa Tuan A itu berarti subjek pajaknya wajib pajak orang
abadi. Nah, ini berikut disediakan, ini ada peredaran bruto yang diperoleh Tuan A. Tahun 2018 sekian, 2019 sekian, 2020 sekian, 2021 sekian, 2022 sekian, 2023 sekian, 2024 sekian. Nah, ini pajak UMKM-nya gimana? Nah, ini. Tuan A akan dikenai PPh final berdasarkan ketentuan PP 23 tahun 2018 dalam jangka 7 tahun sejak WP terdaftar sebagai PKP ya sampai dengan tahun 2024. Terdaftarnya tahun 2018. Berarti 7 tahun setelah itu ya jadi di tahun 2024. Jadi selama 7 tahun masih dikenakan pajak UMKM. Nah, pengenaannya tadi ya karena ini WPOP ya, berarti 500 jutanya itu ketika dalam 1 tahun pajak 500 jutanya tidak kena. Contoh, kita hitung tahun 2018. Berarti tahun 2018 ini cuma 100 juta. Maka 100 jutanya ini tidak dikenakan pajak. Ya. Terus kemudian di tahun 2019 ternyata cuma 500 juta. Berarti juga tidak dikenakan pajak. Tidak dikenakan pajak 0,5% ya. Kemudian di tahun 2020 ini ada 800 juta peredaran brutonya. Berarti kan tadi ada 500 juta yang tidak kena pajak, maka yang kena pajak di tahun 2020 ini cuma 300 juta. Berarti 300 juta dikalikan 0,5%. PPh final ya, PPh final UMKM. Kemudian pada tahun 2021 ini 1 miliar. Berarti dikurangi 500. Yang kena berapa? Yang kena 500. Kemudian tahun 2022 1 miliar 200 juta. Maka ini akan dikenakannya berapa? Cuma 700 juta dikalikan 0,5%. Kemudian di tahun 2023 ini 1 miliar 500 juta. Maka yang akan kena untuk PPh UMKM ini berapa? Cuma 1 miliarnya karena 500 jutanya tidak kena PPh. Kemudian di tahun 2024 juga ini dikurangi dengan 500 juta, maka sisanya kena PPh PPh UMKM yang itu berdasarkan PP 23 tahun 2018. Kemudian di soal kedua. Nah, ini beda ya, berarti ini CV. Di CV itu cuma 4 tahun. Nah, persekutuan komanditer atau CVJK. CVJK ini memiliki usaha penjualan gerabah dan terdaftar sebagai WBE pada tanggal 4 Agustus 2016. Berarti selama ini ya, berarti 2016. Kemudian peredaran bruto diperoleh dari CVJK. Ini harusnya dia harusnya dari tahun 2017 ya kan. Harusnya mulai tahun 2016 ya 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. Harusnya selama 4 tahun aja kan. Nah, misalnya katakanlah tahun 2000 ini 4 tahun ya, 4 tahun. Sekarang katakanlah ini 4 Agustus 2018. Nah, peredaran bruto yang diperoleh CVJK tahun 2018 misalnya 1 miliar. Nah, ini akan dikenakan langsung 0,5% ya, karena dia WP badan, termasuk badannya CV. Cuma ini termasuk badan tertentu. Dia akan dikenakan langsung 0,5% selama 4 tahun sejak terdaftar. Oh, sorry, ini berarti ini ya, karena ini PP-nya tahun 2018, berarti sejak berlakunya PP ini. Jadi karena 2016, maka dia akan mengikutinya sejak tahun 2018 ini selama 4 tahun. Nah, katakanlah gitu ya. Oke. Nah, ini yang akan dikenakannya perhitungannya sama, yaitu sebesar 5%, 0,5%, sorry. 0,5% kalikan 1 miliar, 0,5% kali 2 miliar, 0,5% kali 2,5 miliar, 0,5% kali 3 miliar. Kemudian soal 3 ini PT. Nah, PT itu juga sama, PT itu 3 tahun ya, 3 tahun nanti per itunya langsung dikalikan 0,5% per omset
per tahunnya itu akan langsung dikalikan 0,5%. Berikut untuk perhitungan pajak UMKM. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmunya bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.